Kira-kira kalau tadi Antum menyebut Ya. menyinggung tentang tidak mewakili pemikiran Al-Azhar. Ya. Memang pemikiran Al-Azhar itu seperti apa, Ustaz? Apakah memang di luar itu Al-Azhar tidak menerimanya? Misalkan di Mesir itu kan ada yang paling besar ya kelompok itu kan Jamaah Salafiyin, Ya. kemudian Jamaah Ikhwanul Muslimin. Ya, walaupun ini Ikhwan ini bukan Pemikiran resmi bukan pemikiran keagamaan, bukan sekte keagamaan atau aliran keagamaan. Dia kan ormas. Ya. Tapi Salafi juga menjadi ormas pada akhirnya kan, bahkan bikin jadi partai politik. Betul. Gitu ya. Jadi Ikhwan itu kan lebih kepada dia gerakan politik Islam gitu ya. Nah, kira-kira ini 3 arus utama ini di Mesir ini. Ya. Ini kan yang sekarang turunannya kepada teman-teman kita, adik-adik kita terutama, yang baru-baru lulus nih, 5 tahun, 10 tahun terakhir, itu kenceng banget. Ya. Polarisasi antara yang menjaga asolah pemikiran Al-Azhar ya dengan manhajnya, yang memilih Asy'ari Maturidi, kemudian fikihnya 4 mazhab dan tasawufnya juga gitu kan. Nah, dengan 2 kelompok kekuatan sipil Islam yang ada di Mesir, dan ini merambah ke mana-mana. Betul. Itu Antum memandangnya seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya nih? Sebenarnya jawabannya singkat aja, Ustaz. Mas'ul a'lamu minasail. Nah, kita mau explore buat pemirsa nih. Dan kadang-kadang bingung pemirsa ini. Betul, ini sama-sama Ustadz dari Mesir kok begini berantem gitu kan? Benar. Kita ketahuilah bahwa di Al-Azhar itu kita melihat pemikiran itu tidak hanya satu ragam gitu ya. Sehingga ketika ada misalnya alumni Al-Azhar yang dalam tanda kutip anti dengan kelompok tertentu, anti dengan tokoh tertentu yang padahal selama ini dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam dunia keilmuan kan. Sebut misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Qayyim. Terus ada sikap alumni dari Al-Azhar atau ulama-ulama yang ada di kita ini dalam tanda kutip memusuhi lah ya, atau mungkin cenderung mengatakan bahwa ini bukan bagian daripada ulama yang bisa diambil ilmunya. Itu kan jelas kekeliruan yang nyata, karena kita tahu muqarrar kita sendiri pun tidak bisa bersih, tidak mungkin lepas dari sosok-sosok seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak mungkin, karena kita belajar ini ngambil kutipan dari beliau. Apalagi kalau muqarraratul mazahib. Iya, apalagi beliau kan. Dan jasa daripada 2 tokoh ini bagi kaum muslimin tidak akan mungkin diingkari kecuali oleh orang yang memang buta sama sekali kan. Ya, buta sejak lahir gitu ya. Dia buta kalau dewasa aja masih melihat gitu ya. Atau misalnya yang hendak menganggap bahwa Al-Azhar itu pemikirannya adalah pemikiran ala Ikhwan misalnya, kan nggak seperti itu. Yang kita ketahui bahwa Al-Azhar itu mengakomodir pemikiran-pemikiran. Terlepas kemudian memang ini yang dimuqarrarkan, ini yang menjadi madhab resminya. Ya. Tetapi pemikiran di sana sangat moderat gitu kan. Kita terbiasa dengan perbedaan, wong fikih aja kita 4 madhab. Walaupun di sana madhab resmi negaranya adalah madhab Hanafi kan Ustaz kan. Gitu. Nah, sebenarnya pesan-pesan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa ketika kita melihat misalnya satu pemikiran dari ulama kita, katakan yang alumni Timur Tengah, itu tidak serta-merta mereka mewakili bahwa seperti inilah hasil didikan yang ada di sana dalam makna yang negatif. Bukan cuma Al-Azhar, misalnya Madinah, kita nggak bisa katakan alumni Timur Tengah Madinah atau Mekah itu cenderung katakan saklek gitu kan. Karena kalau kita lihat yang diajarkan oleh ulama-ulama di sana pun mereka berbasis 4 mazhab kan. Muqarrarnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kan gitu, mengajarkan 4 mazhab. Sehingga lebih kepada pribadi daripada si ustadz itu. Ya biasalah dimanapun orang kalau baru sabuk putih biasanya lebih galak daripada sabuk hitamnya kan gitu kan. Nyari-nyari musuh ya. Nah, gitu kan. Nah, contoh aja kayak ini baru saja tadi jadi diskusi sama teman-teman. Contoh saja misalnya kasus tentang sikap terhadap perbedaan mazhab dalam akidah. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Asariyah, atau kita sebut nanti ada Wahabiyah dan sebagainya kan. Nah, itu kan kalau kita merujuk gitu dari ulama atau ustadz-ustadz kita yang alumni Al-Azhar, seakan-akan mengatakan bahwa ya Ahlus Sunnah itu cuma Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, kelompok yang mau diistilahkan dengan Wahabi Salafi itu tidak masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kalau kita mau merujuk kepada referensi yang benar dari keilmuan ulama-ulama di Mesir, khususnya Al-Azhar. Atau sebaliknya, misalnya kita
mau merujuk kepada ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, yang kita sebut ulama Wahabi. Apakah mereka serta-merta mengatakan bahwa Asy'ari Maturidi ini adalah kelompok sesat, atau gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin, Tabligh ini adalah kelompok di luar Ahlus Sunnah? Itu kan enggak. Fatwa dari Lajnah Daimah itu jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa kelompok-kelompok harokah-harokah seperti itu, mereka adalah bagian daripada keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetap kan mereka mengatakan demikian gitu. Dan itu akan sangat berbeda kalau sudah kita dapatkan dari alumni-alumni dari sana. Misalnya kita akan buka tulisan Allah Yarham, moga Allah rahmati beliau, siapa yang beliau sudah wafat itu, penulis mulia dengan manhaj salaf. Oh, Ustaz Abdul Qadir. Ustaz Abdul Qadir Jawas, rahimahullah taala, Allah yarham. Itu kan beliau jelas ketika menyebutkan firqah-firqah. Iya. Itu kan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Bayangkan, ketika peperangan pemikiran itu kan yang attack counter itu kan Asy'ariyah berhadapan dengan Mu'tazilah. Kemudian disandirkan gitu ya. Terlepas dari dari itu semuanya kita lihat bahwa kesan itu tertangkap. Yang mengkanter pemikiran Batiniyah, jelas. Al-Ghazali dengan Fadaihul Batiniyah dan lain-lain. Jadi kalau berbicara kita mau jujur secara sejarah dan ilmiah, yang terdepan dalam menghadapi ini musuh-musuh akidah gitu kan, atau mereka yang menyimpang dalam akidah, Asy'ariyah. Dan itu juga menjadi semacam jawaban, Ustaz. Kenapa banyak dalam tanda kutip mereka yang tersalah, katakan. Kita bicara kelompok-kelompok umat Islam itu kan ada kelebihan kekurangannya. Mungkin sebagian kita akan mengatakan Asy'ariyah ini banyak salahnya. Ini bisa menjadi udzur. Seperti halnya misalnya kita katakan teman-teman yang sedang berjuang di Palestina, ya, para pejuang-pejuang itu banyak melakukan kesalahan gitu. Itu bukan maksud kita membenarkan kesalahan ada pada mereka, tetapi potensi mereka untuk salah itu memang besar karena mereka berada di posisi yang posisi itu mengharuskan mereka untuk bersikap cepat dan tepat. Iya. Kan Dan beristihad kan? Orang sedang berjihad itu selain butuh ketepatan juga butuh kecepatan, karena kalau lambat disikat sama lawannya. Sedangkan kita kan nggak butuh kecepatan. Kita duduk-duduk nonton. Nggak selesai diskusi, udah besok aja kita lanjut. Kan gitu. Kalau mereka habis kan. Nah, bayangkan kalau kemudian kita mengomentari, mereka ini salah kerjasamanya dengan kelompok ini salah. Ya, kita nggak mengatakan ketika ada yang mengkritik para pejuang itu kita bilang ente jangan, itu nggak ada salahnya, itu bukan malaikat, jelas mereka ada kesalahannya. Pasti. Tapi komentar Anda dengan nyinyir kemudian sampai yang tidak berdasar itu justru menunjukkan ketidakpahaman Anda kepada makna perjuangan. Nah, maka mungkin hal yang sama, Ustaz, ketika Asy'ariyah gitu kan di tingkat ilmu kalamnya itu sampai terlalu dalam ke masalah filsafat misalnya kan, itu sangat dimungkinkan karena ya yang dilawan ini orang yang mengedepankan rasionalitas. Maka nggak mungkin dibantah dengan sesuatu yang tidak kan, senjata yang sama dilawan dengan senjata yang sama gitu kan. Itu paling tidak kalau kita mau memahami sejauh itu, kita akan mengetahui bahwa saudara kita itu karena posisi seperti ini. Kan gitu, Ustaz. Iya, pasti ada zalatnya lah ya. Iya, ada zalatnya. Seperti misalnya Ana pernah diskusi dengan beberapa teman gitu. Mereka mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin itu banyak salahnya begini. Terus kami ini terjaga tidak berpecah. Kami katakan begini, kalau Ikhwanul Muslimin salah gitu, emang betul dan wajar kalau salahnya banyak karena garapannya banyak. Dia menggarap sosial, dia menggarap politik, menggarap bahkan termasuk di pemikiran. Kita lihat kan pemikir-pemikir itu banyak juga dari Ikhwanul Muslimin. Sedangkan kelompok yang mengomentari ini dalam tanda kutip misalnya hanya ngurusi masjid. Ya, seharusnya Anda itu jangan komentari yang ngurusi banyak bidang. Anda itu seharusnya, ya Allah, kami kok nggak bisa ya seperti mereka. Semoga Allah ampuni. Kalau semangatnya begitu kan enak, Ustaz. Sehingga yang ini nggak komentari itu banyak salahnya karena sebab banyak kerjaan. Yang banyak kerjaan merasa jumawa, ente taunya cuma ngurusi masjid misalnya. Dicontoh saja yang kemarin saya sampaikan ke beberapa teman-teman, kita itu gerakan Islam seperti formasi tempur yang saling melengkapi kan gitu, Ustaz. Organisasi atau harokah itu seperti kendaraan. Ketika disebut kendaraan, kita tahu bahwa kendaraan itu ada mobil, ada pesawat, ada kapal, bahkan sampai ada sepeda, yang semuanya itu ada andil jasanya. Dan kita nggak bisa mengatakan pesawat lebih berjasa daripada mobil, karena nggak mungkin hanya kita jalan ke kampung sebelah naik pesawat. Tapi dalam artian kita kadang membutuhkan pesawat untuk menghubungkan antar
pulau itu kan tamsilnya, Ustaz. Jadi harokah-harokah Islam itu kalau kita lihat dengan kacamata bahwa ini adalah kendaraan umat, dalam artian punya punya spesifikasi masing-masing, maka indah perjuangan itu kan. Betul. Yang ada akan saling melengkapi. Oh ya, ini masjid yang garap teman-teman tabligh, ya. Kami fokus kami di sini. Oh, yang di sini biar kami di bidang politik gitu kan. Saling bergandengan sehingga tidak ada ceritanya mobil merasa lebih baik daripada pesawat karena jumlahnya. Kami banyak di mana-mana ada mobil gitu. Gitu. Tamsilnya begitu. Nah, penyakit kita gerakan-gerakan Islam ini merasa cukup dengan dirinya dan merasa bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Betul. Sehingga tidak mau berbagi peran dan tidak menerima kontribusi peran dari kelompok lain. Saya membayangkan begini, Ustaz. Kalau 3 kelompok besar ini bersatu gitu ya. Ibarat tadi antum tamsilkan dengan permainan di lapangan bola, kan enak misalnya ketika misalnya menghadapi umat yang susah banget nih diajak ke masjid, diajak kajian, berdakwah, ya itu hadapilah sama teman-teman jamaah tabligh gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada penyimpangan masyarakat awam atau katakanlah orang-orang tarekat yang hulu, yang berlebihan dalam praktek masalah memperlakukan kuburan, apakah itu aulia, solihin dan sebagainya. Nah, ini biarlah ini bagiannya Salafi nih yang bisa menggedor gitu kan. Tapi bukan berarti ingin kadang-kadang vonis kita itu menyalahkan semuanya. Ini jadi persoalan gitu kan. Kadang-kadang yang tidak melakukan seperti itu, misalnya tidak hulu ke kuburan, itu akhirnya terbawa-bawa juga. Betul. Karena labelnya itu menjadi labelisasinya itu menjadi umum gitu, takmim, ya kan? Nah, demikian juga kalau misalnya dengan gerakan Ikhwan ini ya, dia kan bergerak di bidang politik ya, mengisi kekosongan, bagaimana persiapkan kader-kader untuk bisa memperjuangkan Islam, aspirasi Islam di parlemen gitu kan. Mestinya kan ini bisa saling melengkapi. Betul. Nah, Anda nggak mau berkecimpung di politik. Anda cuma mau di masjid, Anda mau ngurusin kajian dan pemurnian. Tapi kalau kita punya masyruk politik, ente dukung kita dong. Kita sama-sama, kita dukung usung calon yang akan memperjuangkan Islam. Kan mestinya kan kita enak semuanya. Betul. Demikian pula ormas-ormas Islam nih di Indonesia, kan masing-masing sudah punya keahliannya masing-masing. Betul. Ada yang ahli ngurusi pesantren, ahli ngurusi pendidikan, kampus, rumah sakit, ada yang macam-macam. Nah, ini kita saling mendukung satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu
gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luar